Halo bro, pengumuman hasil SKD telah resmi diumumkan dan selamat bagi teman-teman yang dinyatakan lanjut ke tahap berikutnya. Bagi teman-teman yang akan menjalani tes SKB sebentar lagi, akan saya sampaikan beberapa informasi yang mungkin berguna bagi kalian. Mulai dari gambaran umum tentang SKB, kemudian teknisnya gimana, tips, serta saran-saran untuk sebelum dan saat mengerjakan ujian. Oke, kira-kira gimana? Mari kita lanjut. Oke, sekarang kita beralih ke bagian paling pertama, yaitu mengenai gambaran umum tentang SKB. Jadi gini, sebenarnya apa sih SKB itu? Nah, SKB itu atau seleksi kompetisi bidang adalah salah satu jenis tes yang dimana dilaksanakan dalam penerimaan kampus STMKG Jakarta, di mana pesertanya itu wajib mengerjakan soal sebanyak 80 nomor dalam waktu 90 menit teman-teman. Di mana rinciannya adalah sebagai berikut. Pertama adalah 32 fisika, 28 matematika, dan 20 nomor bahasa Inggris. Ya dulunya nggak seperti itu teman-teman. Sebelumnya 60 nomor, yang dimana 20 fisika, 20 matematika, 20 bahasa Inggris. Jadi, jika teman-teman yang bertanya kepada kakak, Kak, kira-kira nilai amannya dapat berapa sih kak? Nah, jawabannya lah kakak nggak bisa kasih tahu. Karena apa? Dari standar jumlah soalnya aja udah beda kan? Nah, kayak gitu ya. Nilai hasil SKB akan kembali di ranking, dan bagi peserta yang memiliki nilai akumulatif di salah satu subtesnya bernilai 0, nah itu pasti langsung gugur teman-teman. Contohnya gini nih, kalau misalnya ada peserta A yang tes SKB, nilai matematikanya 40, nilai fisikanya 50, tiba-tiba bahasa Inggrisnya jeblok, jadi 0 gitu, 0 bulat, artinya nggak ada benar sama sekali. Maka dia langsung gugur pastinya, nggak ada tuh pertimbangan lain. Jadi teman-teman harus pintar-pintar ya bagi waktu di situ. Sistem pelaksanaannya sama seperti SKD teman-teman. Cuman karena sekarang kan lagi PPKM nih, kita nggak tahu kira-kira gimana, apakah online atau masih offline. Itu pasti bakal diputusin oleh panitia. Jadi ditunggu saja dalam pengumuman resmi di webnya gitu. Oke, mari kita bahas secara singkat mengenai cakupan materi yang diujiankan dalam SKB. Disclaimer sebelumnya bahwa STMKG itu tidak pernah merilis secara resmi satupun tentang kisi-kisi SKB tadi. Maka yang akan saya sampaikan dalam video ini adalah hanya bersumber pada web, media, soal-soal tahun sebelumnya, dan pengalaman-pengalaman dari para peserta SKB sebelumnya, termasuk pengalaman pribadi kakak juga. Sehingga dengan kata lain, yang akan saya sampaikan adalah yang paling sering keluar, namun belum tentu pasti keluar gitu. Sebelumnya, mari kakak akan menjawab sedikit dari pertanyaan yang muncul di DM kakak. Nah, pertanyaannya kayak gini teman-teman. Kak, apakah standar soal dari SKB STMKG itu lebih mirip ke UN atau ke UTBK, Kak? Nah, jawabannya adalah lebih mirip ke standar UTBK, teman-teman, atau SBMPTN dulu sebut. Nah, tapi kan Kak, ada jawaban lagi nih. Yang aku lihat tuh di internet tuh soal-soalnya kan mudah-mudah gitu Kak. Maksudnya standarnya kayak UN gitu, bukan kayak UTBK. Gimana tuh Kak? Nah, juga teman-teman teliti, yang teman-teman lihat di internet itu adalah soal-soal tahun berapa teman-teman? Itu paling banter tahun 2014 ke bawah, ada 2007, 2008, seterusnya. Masa iya soal tahun 2007 bakal sama dengan soal tahun 2021 gitu teman-teman? Jadi beda ya. Oh ya, mungkin sedikit disclaimer bahwa tahun ini kan jumlah soalnya bertambah, namun waktunya masih sama nih, 90 menit. Nah, di logika kakak yang akan sampaikan pendapat pribadi ya, mungkin aja ada beberapa soal yang bakal turun tingkat kesulitannya. Utamanya yang paling banyak nih yaitu fisika, menurut kakak pribadi gitu. Oke, kembali ke cakupan materi teman-teman. Nah, yang paling pertama dari fisika. Fisika itu secara umum meliputi materi fisika yang telah teman-teman bahas di SMA kalian, yaitu detailnya sebagai berikut: mekanika, gelombang dan optik, termodinamika, listrik, magnet, dan fisika modern. Nah, itu sangat general ya. Berikutnya lah bahasa Inggris, itu lebih prefer ke menentukan jawaban atau makna tersirat maupun tersurat. Juga dari sebuah percakapan paragraf, teman-teman harus mengetahui meaningnya gitu, artinya seperti apa. Lalu ada pengumuman dan melengkapi teks serumpang. Dan satu lagi teman-teman, yaitu rearrange word atau kalimat yang acak, kalian harus susun sesuai gramarnya. Itu satu lagi. Untuk matematika sendiri seperti aljabar, kalkulus, geometri, trigonometri, dan statistika. Oke, apakah ini terlalu general? Oke, mari kita detailkan ya. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah kakak lakukan pribadi pada frekuensi kemunculan soal di tahun 2013 ke bawah, dihasilkan hasil sebagai berikut. Masih kurang detail lagi? Oke, tenang. Mari kakak detailkan menjadi lebih sederhana sebagai berikut. Oke teman-teman, kalau teman-teman lihat di situ ada banyak poin dari materi matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Dan sebenarnya teman-teman itu materi dan soal-soal latihannya sebenarnya sudah ada teman-teman. Tapi
ini bukan milik kakak pribadi, jadi kakak tidak bisa serahkan di sini, simpan di sini. Itu adalah milik dari bimbel belajar kedinasan. Jadi jika teman-teman memang mau mendapatkan arsip materinya yang dimana meliputi materi tadi, kemudian soal latihannya, dan juga live recording video dan soal-soal TO dan pembahasannya, silakan teman-teman mendaftar dengan cara ada di deskripsi. Oke, secara umum yang dipersiapkan untuk sebelum SKB ini mirip dengan yang dipersiapkan sebelum SKD, teman-teman. Nah, yang paling pertama adalah perbanyak usaha dan doa. Ini tentu saja. Nah, usahanya itu meliputi apa? Meliputi mempelajari materi dan juga memperbanyak latihan soal. Nah, tapi kan Kak, materinya terlalu general nih. Nah, karena itu kakak pribadi mungkin lebih saranin kalian perbanyak latihan soal di situ. Entah kalau udah habis latihan soal SKB, pakai latihan soal SBMPTN. Soalnya mirip kok. Yang kedua adalah sehari sebelum tesnya berlangsung, siapkan memang alat tulis, kartu peserta, pakaian yang akan digunakan, dan hal-hal lain yang diperlukan saat tesnya nanti. Yang ketiga, datanglah ke lokasi ujian itu jangan telat. Paling lambat 90 menit lah sebelum sesi kan dimulai. Dan yang keempat, terakhir, sebelum memulai ujian dan setelah ujian, wajib berdoa. Oke, sekarang kita bahas mengenai tips-tips saat melaksanakan ujian SKB. Oke, ini teman-teman mungkin disclaimer bahwa tips-tips ini akan lebih bersifat ke praktis ya, dan bisa langsung diterapkan dan berdasarkan pengalaman pribadi kakak dan juga saran-saran dari teman-teman semua yang kakak kenal. Oke, pertama adalah pintar-pintar manajemen waktu. Nah, hal ini menjadi penting teman-teman dikarenakan kita di sini memiliki 3 subtes, matematika, fisika, bahasa Inggris. Walaupun memang nilai yang dibutuhkan itu di salah satu subtesnya asal jangan 0 aja, bukan berarti bahwa teman-teman itu bisa mau fokuskan ke satu gitu. Nah, sebenarnya gini, teman-teman itu alangkah baiknya itu memang sudah menargetkan waktunya per subtes itu berapa, dan waktu per soalnya kalau bisa juga sudah berapa diterapkan, biar mainnya itu pengerjaannya itu enak gitu. Sebagai contoh nih, kakak tuh yang lalu targetkan kan dulu 60 nomor, kemudian waktunya 90 menit. Ya udah, pasanglah 1 menit berapa detik gitu per soal. Kayak gitu teman-teman. Nah, hal ini jadi penting karena akan dibahas lagi di poin ketiga. Poin kedua, mulai dari yang paling mudah dahulu. Nah, kalau ini sih dapat dari saran teman sih, kayak gini. Kalau kan ujian SKB, mulai dari kan paling kuasai dahulu, biar ketika yang susah-susah itu dapat lebih banyak dan mendapatkan waktu untuk mengerjakannya. Namun sekali lagi ini pendapat pribadi ya, dan teman-teman semua. Karena apa? Karena orang juga kadang maka lebih suka kerja yang susah dulu, biar yang mudah nanti bisa selesaikan. But kalau pendapat pribadi, kakak baiknya mudah dahulu diselesaikan. Ketiga, saat menghadapi soal susah, lihat dahulu. Kalau emang nggak bisa kerjakan, lalui. Jadi gini, ada detailnya ya. Nah, itu tadi kan kita sudah di poin 1, targetkan satu soal itu berapa waktunya. Nah, ketika mengerjakan soal itu, tiba-tiba kan melihat waktu kita sudah lewat dari satu soal itu waktunya, kan targetkannya misal 1 menit lah. Lewat 1 menit. Nah, saran kakak lah kalian lihat kembali soal itu. Kalau memang susah, masih panjang lama waktunya, kalian lalui dulu, tandai gitu, tandai. Nanti kalau ada waktu lebih di akhir, kembali lagi baru kerjakan. Jangan stuck satu soal aja teman-teman. Masih banyak mungkin soal-soal mudah diselesaikan. Tips keempat, jika tidak tahu, asal jawab saja. Oke, tenang. Mungkin ini kelihatan ide yang kocak dan tidak logis ya. Tapi gini teman-teman, mari kakak sampaikan pertimbangannya. Mungkin jika kakak bilang itu menjawab saja langsung sembarang, tidak seperti itu teman-teman. Ada pertimbangannya. Yang paling pertama adalah sedikit menggabungkan antara poin kedua dan poin keempat. Ketika teman-teman tidak mendapatkan jawaban dari soal dan itu udah lama berkutat di situ, teman-teman lalui, tapi dengan terlebih dahulu menandai soal tersebut dan juga menjawab sembarang. Nah, ini kalau tips kakak pribadi sih. Kakak tandai, tapi kakak jawab sembarang dulu, baru kakak lalui. Nah, sehingga ketika di akhir waktu sudah mepet, kalau masih ada waktu, syukur kakak kembali kerjakan yang masih kosong. Tapi kalau sudah mepet ya, kakak tenang-tenang aja, karena kan tadi toh udah dijawab sembarang juga. Paling gak kosong kan. Nilai STBK kan gak ada nilai minus. Jadi kalau teman-teman kerja aja, jawab salah 0, bukan minus teman-teman. Kelima, maksimalkan segala waktu yang ada. Nah, ini biasanya kalau teman-teman yang mudah panik kan, ketika teman-teman sampingnya udah selesai, udah kan buru-buru nih selesaikan juga. Jangan. Itu maksimalkan segala waktunya. Siapa tahu di sela waktu itu bisa kan dapat jawaban 1 nomor, 2 nomor, itu lumayan lah. Dan terakhir adalah
sebelum memulai ujian dan sudah, teman-teman wajib berdoa ya. Nah, ini penting sekali teman-teman, jangan dilupakan ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga yang kakak sampaikan berguna bagi kalian, dan semoga SKB kalian lancar semua. Seperti biasa, kakak akhiri dan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulil, terima kasih.